Luar biasa, 25 dan sekarang 1.500. Berarti ini memberikan lapangan kerja seluas-luasnya. Halo para sahabat Ngopi with Mili. Sore ini saya bersama seorang teman lama, Dewi Makes dari Pelataran Group of Restaurant dan juga seorang Hope Ambassador dari Wahana Visi. Nah, kita ini berdua, saya merasa kita berdua ini punya banyak kesamaan. Kita sama-sama suka makan enak, itu udah pasti. Dan yang kedua, dan tidak kalah pentingnya adalah kita berdua ini sangat mencintai anak-anak. Dan kita sangat menyukai sekali berada di sekitar anak-anak, bermain bersama mereka, dan bahkan mungkin berkontribusi di kehidupan anak-anak. Betul kan, Dewi? Betul sekali. Apa Betul kabarnya? Sekali. Baik. Sudah lama nggak ketemu karena kemarin pandemi. Betul. Tapi selalu yaitu dekat di hati. Ya. Nah, ini ibu kita ini betul-betul spesial sekali karena Dewi adalah seorang Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Dewi, apakah kesukaan dengan anak-anak ini, apakah itu yang kemudian membawa Dewi menjadi Hope Ambassador dari Wahana Visi? Mungkin bisa dielaborate lebih jauh lagi untuk sahabat Ngopi with Mili. Ya. Terima kasih Mili, senang sekali bisa diundang oleh Mili dalam acara Ngopi with Mili. Thank you, sama-sama. Suatu kehormatan buat saya. Sama-sama. Memang saya senang sekali dengan anak-anak. Jadi waktu saya juga mulai menikah dan juga mulai mempunyai anak, dari anak saya pertama, pasti kalau ulang tahun begitu, kita lakukan di panti asuhan dengan anak-anak yang mereka jadi senang sekali bahwa kita bisa merayakan bersama-sama gitu ya. Jadi itulah yang mendorong saya juga langsung menerima ajakan Wahana Visi untuk menjadi Hope Ambassador di Wahana Visi. Karena Wahana Visi itu merupakan suatu organisasi kemanusiaan Kristen yang menitik beratkan pada pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak. Ya. Anak-anak tuh memang mereka pemilik dari masa depan kita ya dan masa depan bangsa. Betul. Adalah tugas kita bersama sebagai ibu dan sebagai bapak Persis. untuk mendidik mereka. Dan saya dengar di tengah kesibukannya yang seabrek, tetapi Dewi ini juga sering masuk ke pedalaman-pedalaman dan bahkan menemui suku-suku Asmat dan kemudian ngobrol dengan mereka dan kemudian juga berbagi visi dan inspirasi. Jadi saya sih terheran-heran aja, tapi saya juga ingin mendengar bagaimana sih perjalanannya Dewi sebagai seorang humanis. Bagaimana sih masih ada waktunya dan kemudian ada passionnya? Please share with us. Jadi memang saya dari segi berbisnis, kita juga harus meluangkan waktu untuk segi sosial, Ya, balance. supaya balance, ya. Jadi memang sejak saya menjadi Hope Ambassador di Wahana Visi, itu hampir setiap tahun saya melakukan visit, mengunjungi anak-anak itu. Terhenti pada saat pandemi. Nah, jadi pada saat visit itu benar-benar kita terjun ke komunitas itu, ke tempatnya tersebut, dan itu bukan suatu hal yang gampang ya, karena selalu seperti di Asmat, kita melalui lewat laut, udara, darat, semuanya. Tapi karena kita mempunyai passion yang tinggi dan juga untuk anak-anak, hal tersebut tidak terasa sulit ya. Ya. Karena semangat untuk ketemu anak-anak itu yang lebih mendominasi. Itu menuntun kita untuk benar-benar kita ingin ketemu. Ya, apakah nanti bisa di-share kepada sahabat Ngopi with Mili mungkin foto-foto sewaktu Dewi bersama dengan anak-anak? Oh, iya. Apakah di Asmat? Kita pasti ingin lihat ya, saya sih ingin lihat sekali. Saya Dewi Makes, saya adalah Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia sejak 2009.
Pengalaman field trip di Asmat ini sangat mengesankan buat saya karena selama ini kunjungan ke tempat-tempat yang kita datangi itu menggunakan longboat dan waktu tempuhnya cukup lama. Seperti ombak besar, hujan besar, itu berkesan sekali buat saya. Saya melihat di Papua ini persoalannya kompleks, karena bukan hanya tingkat kehidupan yang rendah, tetapi juga tingkat kepemilikan atas kemampuan dasar terhadap kebersihan dan kesehatan yang juga sangat rendah. Untuk itu kita tidak bisa hanya mendonasikan uang, tetapi kita juga harus memberikan hati, kerja keras, serta full komitmen yang tinggi untuk bersama-sama membangun Asmat. Pada saat pertemuan itu terjadi dengan anak-anak, lalu di dalam interaksi itu ada apa saja? Obrolan kah? Tukar-menukar pikiran? Inspirasi kah? Atau apa? Betul, karena itu kan biasanya saya tahu siapa yang akan saya ketemui, ya. Jadi mereka juga udah disiapkan nanti akan bertemu gitu ya. Kita seneng lah pokoknya udah mau ketemu, dan pada saat itu benar-benar waktunya adalah untuk menanyakan keadaan anak tersebut langsung. Lalu tentunya akan diedukasi. Kita mengedukasi tapi dengan cara yang mereka juga rileks, santai ya, supaya mereka juga nggak takut gitu ya. Iya. Karena kan di pedalaman anak-anak itu kan belum terbiasa dengan orang asing. Iya. Tapi lama-kelamaan terjalin suatu komunikasi yang baik ya gitu. Ya, tapi memang banyak studi mengatakan anak-anak kecil itu apabila mereka menerima kunjungan ya, terutama seperti ini, maka rasa self confidence mereka itu naik. Betul sekali. Karena mereka tuh merasa mereka mendapatkan attention gitu. Betul. Dan apabila apalagi yang mengunjungi memberikan mereka pengharapan, sehingga itu bisa sangat mengubah kualitas hidup mereka itu dengan sangat-sangat banyak sekali. Dan apalagi yang namanya edukasi ini kan suatu yang long term ya, betul, Dewi ya, long term sekali. Nah, apakah dalam langkah-langkah Dewi sebagai filantropis, sebagai humanis ini terutama Hope Ambassador di Wahana Visi Indonesia, apakah membangun sekolah ataukah berkontribusi di dalam pendidikan itu merupakan suatu agenda utama? Betul, persis. Nah, jadi di dalam Wahana Visi ini kita dengan komunikasi dengan anak-anak itu sangat terjalin karena selalu ada laporan tahunan ya. Jadi setiap anak itu memberikan laporan tahunan apa yang mereka kerjakan. Wow. Jadi seperti anak-anak saya itu ada laporannya, dan saya punya anak-anak ada yang sampai 10 tahun, 12 tahun. Jadi tahu perkembangannya mulai dari awal sampai dia selesai, sampai dia lulus dan sebagainya, dan selalu diberikan laporan gitu. Oh, ya. Dan jadi saya menyemangati mereka, kan kita bisa berkirim surat gitu ya, dan kalau ulang tahun biasanya kita kasih hadiah, jadi penyemangat mereka sangat senang sekali sih, dan saya pun juga merasakan hal yang ini timbal balik ya. betul. Jadi artinya sudah terjadi suatu jalinan tali kasih antara anak ini dengan seolah-olah mereka mempunyai orang tua tambahan yang juga memberikan mereka cinta kasih dan atensi. Luar biasa, Dewi. Dan itu terasa sekali. Awalnya mereka takut-takut, tapi setelah lama-lama komunikasi mereka juga nggak takut dan dekat ya. Ya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah menarik, siapa yang tidak tahu Pelataran? Di tengah COVID pun Pelataran itu tetap berkembang dengan baik, jalan dengan baik. Saya ini kebetulan rumahnya dekat dengan salah satu pelataran di pusat. Tiap hari jalan kaki ke situ karena ada yang dingidamin gitu. Nah, ini rahasianya apa sih, Dewi ini? Di-share. Ya. Jadi memang Pelataran pada saat pandemi ini kita juga mengalami suatu kesulitan pasti, karena semua mengalami ya, apalagi untuk pariwisata juga ya. Tetapi di Pelataran kita tidak boleh menyerah dan harus selalu mempunyai semangat, optimis, dan juga selalu punya harapan. Ya. Untuk itu kita selalu melakukan perbaikan, dan pada saat pandemi itu kan restoran tutup ya. Jadi kami semuanya
semua yang bekerja di pelataran benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kita misalnya maintenance, kita konsolidasi, kita mematangkan semua konsep-konsep dan sebagainya. Dan kita pada saat pandemi memang membuat program-program yang kita pikirkan itu cocok pada saat untuk pandemi. Ya, misalnya kalau untuk di hotel dan resort, kita membuat suatu program work from hotel atau work from resort ya. Jadi untuk wisata keluarga itu cocok sekali karena di mana bapak dan ibu bisa bekerja, anak pun bisa melakukan kegiatan, sekolah juga masih online waktu itu ya. Tetapi di samping itu juga ada waktu di mana mereka juga bisa memanfaatkan waktu bersahabat dengan alam. Ya. Dengan artinya berjalan-jalan bersama keluarga. Betul, dan dengan situasi yang memang pelataran itu kan selalu konsepnya selalu dekat dengan alam. Jadi tepat sekali pada saat pandemi kok ya memang konsep itu sudah ada sejak lahir. Ya, sejak pelataran dilahirkan itu memang konsep alam. Ya, tapi satu hal mungkin di pelataran yang saya perhatikan penting adalah bagaimana pelataran itu dengan konsepnya dapat mengangkat harkat dan martabat makanan kuisin Indonesia. Mungkin sesuatu hal yang simpel ya, misalnya gado-gado. Tetapi gado-gado itu harus bisa dibuat secara konsisten, baik rasa maupun presentasinya. Dan itu saya dapatkan sekali konsistensi itu dan presentasi itu di mana yang sangat mengangkat harkat dan martabat makanan Indonesia di pelataran. Dan saya tahu itu merupakan suatu hal yang tidak mudah karena makanan itu juga merupakan salah satu art ya menurut saya. Betul, persis. Jadi karena art itu kan kemudian tidak bisa terlalu dipanteng bahwa harus demikian. Tetapi di pelataran konsistensi itu sangat saya lihat dan sangat saya rasakan. Dan itu adalah kerja keras yang luar biasa pastinya dari Dewi dan tim. Ya. Mungkin bisa dielaborate itu, bayangkan yang saya membayangkan adalah trainingnya itu bagaimana gitu. Dan dedikasinya bagaimana. Dan ya mengajarkan kepada mereka itu bagaimana supaya konsisten. Baik. Mungkin saya cerita dari sejak pelataran berdiri itu pelataran didirikan oleh saya dan suami saya pada tahun 2009 dan kebetulan kita berdua mempunyai latar belakang pendidik ya. Jadi sesuai dengan visi dan misinya for Indonesia and Indonesian. Jadi kita ingin mengedukasi orang-orang Indonesia. Dan kita yakin bahwa orang-orang Indonesia itu bisa diedukasi, bisa untuk menjadi lebih baik ya. Jadi sistem itu yang kita tanamkan kepada mereka. Dan pelataran itu mempunyai 3 kaki, alam, kebudayaan, dan masyarakat. Jadi kita benar-benar ingin menjaga dan merawat kebudayaan Indonesia. Salah satunya tadi mengenai makanan ya. Jadi kita melihat bahwa makanan Indonesia itu bisa kita buat menjadi nilainya naik dengan cara presentasi dan juga bahan makanan dan juga cerita di balik makanan tersebut, misalnya asalnya dari mana dan juga kenapa dipresentasikan seperti ini, ada juga dari segi sisi kesehatannya dan itu semua kita ramu dan kita sajikan sehingga makanan itu lebih terangkat ya. Dan itu sangat saya rasakan sekali. Betul. Harkat dan martabat dari makanan itu mungkin simple. Tadi seperti saya bilang gado-gado. Tapi saya bisa melihat presentasi yang begitu indah dan konsistensi di seluruh cabang dari pelataran. Kalau saya pesan gado-gado, ya seperti itu. Sama ya? Sama, ya. Dan itu saya kagumi sekali karena konsistensi itu tidak mudah untuk didapatkan. Dan itu konsistensi didapat dengan karena mereka harus disiplin ya. Dan itu salah satu prinsip yang memang kita tekankan bahwa kita harus memberikan yang terbaik, kita harus serve yang terbaik kepada pelanggan kita, dan buat mereka syaratnya harus disiplin. Bagaimana sekarang mungkin mengangkat lebih jauh lagi yang dikerjakan oleh pelataran ini dengan membawa harkat dan martabat makanan Indonesia menjadi
sedemikian rupa bagaimana agar masyarakat internasional juga mengenal ini, mengenal langkah-langkah ini. Apakah ada kiat-kiat dari Dewi dan tim untuk memberitahu kepada pihak luar, ini loh makanan Indonesia yang sesungguhnya adalah seperti ini. Hospitality Indonesia adalah seperti ini. Ya, jadi memang kembali lagi saya tekankan bahwa Pelataran sangat concern akan kebudayaan dan kita mempunyai titik berat pada kebudayaan karena kita ingin supaya kebudayaan Indonesia tuh dikenal dengan baik oleh orang asing tadi ya, yang Mili katakan di kancah internasional. Ya, jadi melalui makanan kita juga terangkan kepada misalnya tamu-tamu asing tentang makanan Indonesia tersebut dan juga mengapa isi daripada makanan tersebut dan juga apa kegunaannya. Ada juga yang begitu, jadi dari bahan-bahan yang dipakai gitu ya. Jadi mereka juga mendapat suatu pengetahuan baru gitu. Iya, itu sih luar biasa banget. Dalam hal ini di manakah kira-kira nantinya benang merah antara Pelataran dan antara future of anak-anak Indonesia ini? Menurut Dewi itu di mana? Kebetulan juga di Pelataran kita selalu ada program berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu contoh tamu-tamu kita itu kita selalu sediakan buku cerita anak-anak. Jadi si tamu itu datang ke desa-desa di mana tetangga-tetangga Pelataran itu ya, dan mereka membagikan buku sambil juga bisa membacakan kepada anak-anak. Nah, masyarakat di sekitar di mana Pelataran berada itu dia merasakan manfaat daripada kok ya saya didatangi gitu ya, misalnya dengan tamu-tamu hotel ya. Dan terus terang tamu-tamu hotelnya itu merasa senang dan bahagia karena mungkin selama ini mereka nggak pernah melakukan seperti itu. Tapi kita tanyakan mau apa tidak untuk pembagian buku misalnya pada desa sebelah lah gitu ya. Dan mereka bersedia. Mereka bersedia dan mereka senang sekali. Responnya sangat positif. Jadi dimulai dari kejadian itu akhirnya terus-terusan dan udah berlangsung lama itu. Jadi itu luar salah biasa. satu cara Pelataran untuk membantu masyarakat sekitar. Dimulai daripada anak-anak. Nah, dari anak-anak lalu dia cerita kepada ibunya, bapaknya. Jadi akhirnya keluarga juga terlibat. Iya. Nah, sekarang ada berapa jumlah seluruh staf tim di dalam grup Pelataran? Awalnya 25. Terus terang waktu kita mulai itu 25 orang. 25. Sekarang kurang lebih se-Indonesia tuh ada 1.500-an. Luar biasa, 25 dan sekarang 1.500. Berarti ini memberikan lapangan kerja seluas-luasnya kepada bangsa Indonesia sendiri. Luar biasa sekali. Betul, dan itu kita senang karena kita berhasil, ternyata orang Indonesia hebat ya. Dan kita selalu bilang bahwa mereka itu, maksudnya semua staf kita di Pelataran, mereka adalah orang Indonesia hebat. Iya, dan saya percaya itu. Yang memicu mereka untuk mempunyai semangat, spirit yang besar sekali. Dan setiap hari harus hidup dalam mimpi. Dengan mimpi mereka punya suatu ambisi, suatu keinginan yang besar. Sehingga membuat hidup itu juga bermakna ya. Iya, bermakna. Nah, kalau melihat 5 tahun ke depan, apa sih yang ada di dalam mimpinya Dewi Makes 5 tahun ke depan? Saya melihat Pelataran ini suatu bidang yang sangat menjanjikan, ya. Apalagi dengan keadaan seperti ini, pariwisata lebih mengarah kepada ekoturism, ya, dan sangat berhubungan dengan alam dan itu juga membuat banyak dampak daripada kehidupan kita, ya. Jadi saya sangat optimis, apalagi dapat bersinergi dengan berbagai bidang, misalnya private sector, ya, dan pemerintah dan juga industri terkait, ya, bisa kita berkolaborasi untuk membuat suatu kesatuan yang untuk lebih maju. Iya. Ya. Oke. Jadi seorang Dewi Makes, restorateur, hotelier, filantropis, dan juga tentunya seorang ibu bagi begitu banyak anak-anak di Indonesia ini.
Dan saya sendiri sangat bangga sekali dapat mengatakan Ibu Dewi Makes adalah seorang sahabat saya. Dan saya sih betul-betul melihat 5 tahun ke depan bukan saja pelataran akan terus berkembang, maju dan menjadi bagian dari ekosistem ekoturism Indonesia, tapi bukan mustahil. Pelataran will be the best pastinya di dalam ekosistem tourism Indonesia. Dan demikianlah ngobrol-ngobrol sore hari ini bersama sahabat saya Dewi Makes yang rupanya bukan saja seorang restorator, hotelier, businesswoman, tetapi juga di sisi yang di sampingnya, two sides of the coin ya, adalah seorang filantropis dan seorang humanis. Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Menurut saya ini adalah suatu kehidupan yang betul-betul penuh dengan makna. Sehingga pasti sahabat saya ini setiap hari bangun tidur pasti hatinya merasa ceria dan gembira karena jelas makna dari kehidupannya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada ngobrol-ngobrolnya kita sore hari ini, sahabat Ngopi with Mili. Terima kasih, sampai di kali berikutnya. Dan terima kasih Dewi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Terima kasih.